Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kimia anorganik 1 yang diawali dengan penjelasan tentang struktur atom. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membuka pembelajaran kita ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ulfa akan menayangkan PowerPoint-nya karena ini PowerPoint tidak bisa saya sampaikan per pekan, nanti mohon hal-hal yang penting bisa dicatat ya, karena PowerPoint nanti akan saya berikan sebelum ujian atau sebelum UTS. Ya, semoga PowerPoint-nya bisa disaksikan ya, tentang sejarah model atom. Karena Anda semester kemarin baru saja menamatkan kimia dasar 1 ya, kimia dasar 1 dan kimia dasar 2, perlu saya jelaskan di sini. Jadi secara umum ilmu kimia itu ada 5 setelah Anda mempelajari yang dasar-dasar. Ilmu kimia sendiri terbagi menjadi 5 cabang yang cukup besar, yaitu kimia fisik, organik, anorganik, kemudian kimia analisis dan biokimia. Kemudian kimia anorganik sendiri nanti membahas tentang hal-hal yang tidak terlalu mengandung karbon, tapi juga kita pelajari sedikit karbon, tapi bukan senyawa-senyawa yang mengandung karbon, karena senyawa-senyawa yang mengandung karbon rata-rata berhubungan dengan organ atau organisme hidup, ya misalkan protein, lemak, karbohidrat, itu kan berhubungan dengan senyawa yang mengandung karbon. Jadi anorganik tidak mempelajari itu, tapi mempelajari yang non karbon dan tidak berhubungan langsung dengan organisme. Kalau organik mempelajari hal-hal yang terkait langsung dengan organisme. Jadi misalkan contoh yang senyawa yang dipelajari di anorganik itu oksigen, misalkan O2. Ya, secara langsung tidak berhubungan dengan organisme. Ya, nanti oksigen dipelajari, kemudian garam NaCl dipelajari, kemudian CO2, atom-atom penyusunnya, seperti itu. Nah, di anorganik, semua senyawa yang rata-rata tidak mengandung karbon itu tersusun dari atom-atom, itu pasti. Tidak hanya senyawa di kimia anorganik ya, kimia fisik, kimia organik, kimia analisis maupun biokimia, senyawa-senyawa yang dipelajari pasti tersusun dari atom-atom. Nah, apa atom itu? Mungkin ada yang pernah tahu? Ya, atom kalau di SMA dipelajari sebagai sesuatu yang tidak bisa dibagi. Nah, sebenarnya atom itu pertama kali istilahnya muncul itu dari Demokritus. Jadi Demokritus itu seorang filosof dari Yunani ya. Dia mengungkapkan atom itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dibagi itu kira-kira 400 tahun sebelum Masehi atau before century. 400 tahun sebelum Masehi ya. Jadi sangat lama. Jadi waktu Nabi Isa ada itu Demokritus itu sudah meninggal kayaknya ya, 400 sebelum Masehi. Ya, waktunya Nabi Isa ada itu atau masih hidup, teori atom itu sudah dikenal. Jadi Demokritus itu yakin gitu, alam raya ini terdiri dari matahari, bumi, bulan, pohon, air, udara, yaitu setiap elemennya ya, setiap benda-benda di alam itu dibangun dari unit terkecil. Ya, dia pernah mengistilahkan di salah satu tulisan perenungannya bahwa benda besar pasti dibangun oleh benda kecil. Semangka misalkan dia dibagi 2,
diiris jadi 2 menjadi setengah-setengah. Kemudian dibagi 1/4 jadi 1/4. Dibagi lagi menjadi 100, dia menjadi irisan 1/100. Dibagi lagi jadi 1/1000, dia menjadi irisan 1/1000 yang tidak bisa dipotong lagi. Ketika semangka ini tidak bisa dipotong lagi, Demokritus mengatakan ini adalah unit terkecil yang membangun semangka. Ya, yang tidak bisa dibagi atau invisible, ada juga yang menyatakan indivisible. Invisible itu tidak bisa dilihat lagi, jadi seperti potongan semangka per 1000 tadi nggak bisa dilihat lagi. Jadi kalau indivisible tidak bisa tidak bisa dibagi lagi. Ini yang disebut atom. Jadi istilah atom itu dari kata A dan tomos. A itu tidak ada, tidak bisa. Tomos itu dibagi. Jadi atomos tidak bisa dibagi lagi. Ya. Jadi kalau Anda presentasi misalkan di seminar di daerah Yunani yang memakai bahasa-bahasa Yunani, kalau Anda mengatakan mereka mengartikannya tidak, ya, tidak gitu, karena A di sana itu artinya tidak. Tapi kalau A di dalam bahasa Inggris ya, misalkan Anda menjelaskan I want to, nah ada A-nya, berarti artinya sebuah. Jadi sebuah, Anda mau menjelaskan sebuah itu. Nanti yang mendengarkan bingung. Nah, karena tidak didasari dengan penelitian, jadi pernyataan Demokritus ini banyak yang tidak bisa menerima. Ya, waktu itu dia dikatakan gila oleh Aristoteles, dia disebut dukun, he is quack gitu. Dukun, karena memang belum pernah ada buktinya ya. Dia hanya membuktikan bahwa anak semangka dibagi, nanti ada irisan terakhir yang nggak bisa dibagi lagi. Jeruk misalkan dibagi, ada irisan terakhir yang nggak bisa dibagi. Kue misalkan dibagi, potong, nanti ada serpihan terakhir yang nggak bisa dipotong atau dibagi lagi gitu. Tapi meskipun banyak tentangan ya untuk Demokritus, kebenaran pernyataan Demokritus ini terbukti 2000 tahun kemudian. Ya, ini tahun 1700, kalau kita hitung mundur 1700 ditambah 400 tahun sebelum Masehi ya berarti sekitar 2000 tahunan ya. Dalton itu menyatakan dalam manuskripnya bahwa semua materi itu memang terbuat dari partikel kecil yang tidak terpisah. Jadi dia setuju dengan Demokritus dan mengulang kembali pernyataan Demokritus. Tapi bedanya Dalton ini sudah bisa membayangkan kalau atom itu partikelnya padat, berbentuk bola, bermassa keras, tidak dapat ditembus, dan bergerak. Ini perbedaan dengan si Demokritus, sehingga dia sangat terkenal dengan atomic teorinya. Dia penulis pertamanya bahwa berdasarkan teorinya itu atom itu bisa dilihat hukum kekekalan massa dan hukum komposisi konstannya. Jadi 4 manuskrip yang dia keluarkan, yang kesimpulannya yang pertama, semua materi terbuat dari atom dan tidak bisa dibagi. Kita bisa menyimpulkan kalau bagian pertama ini sebenarnya manuskripnya si Demokritus ya. Manuskripnya Demokritus ditulis ulang oleh John Dalton. Kemudian di bagian kedua, semua atom-atom itu dari unsur yang memiliki massa dan sifat yang identik. Ya. Jadi atom itu ya satu unsur yang sama yang memiliki massa dan sifat yang identik. Misalkan gini, atom yang menyusun karbon aktif di Indonesia, C, dengan atom yang menyusun karbon aktif di Amerika, dengan atom C yang menyusun karbon aktif di Korea, itu sama. Ya, sama. Masanya sama, sifatnya juga sama. Ini maksud yang manuskrip yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia menyebut senyawa, ada istilah compound ya. Senyawa itu kombinasi dari 2 atau lebih atom yang berbeda. Jadi kalau ada penyebutan compound atau senyawa, itu pertama kali memang John Dalton yang mendeklarasikan. Mungkin sebelumnya sudah ada, tapi John Dalton yang mendeklarasikan bahwa atom yang berkombinasi, jadi ada 2 atom atau lebih yang berkombinasi bersatu menjadi satu, dia akan membentuk senyawa. Yang keempat, dia juga menyebut
adanya reaksi kimia itu adalah penataan ulang atom. Ya, apa itu reaksi? Ya, reaksi adalah penataan ulang atom, itu menurut John Dalton. Ya, tapi dalam manuskripnya dia juga menjelaskan semua reaksi kimia ya, bisa menata satu atom untuk bergabung dengan atom yang lain atau menata satu senyawa agar berpisah atomnya dari senyawa yang lain. Tapi reaksi kimia tidak bisa mengubah satu atom menjadi bentuk atom yang lain. Misalkan karbon aktif terdiri dari C. Kemudian reaksi kimia apapun tidak bisa mengubah C ini menjadi misalkan natrium. Nggak bisa. Jadi C ya selamanya akan menjadi C. Ya, reaksi kimia hanya menata saja atom-atom itu, menata ulang atom-atom itu menjadi yang namanya produk. Jadi reaktan itu yang awal, kemudian reaktan ini punya atom-atom, atom-atom ini melakukan penataan ulang sehingga menjadi produk. Ya. Tapi atom-atom sendiri tidak berubah, baik itu sifatnya, masanya, dan yang lain-lain tidak berubah. Ini John Dalton. Kemudian kelemahan teori John Dalton itu yang pertama di teori tentang keidentikan semua unsur di alam raya ini. Ya, jadi dia menyebut tadi ya karbon C di Indonesia, karbon C di Amerika itu sama, masanya sama, sifatnya sama. Tapi kemudian ada yang namanya isotop, ya penemuan isotop. Jadi satu unsur atom dari satu unsur itu bisa jadi memiliki jumlah neutron yang berbeda, bilangan massa yang berbeda, sehingga menjadi isotop. Ya, sama-sama karbon, tapi ada karbon 12, ada karbon 13, ada karbon 14. Sehingga salah satu manuskripnya teori Dalton tentang keidentikan sifat dan massa dari suatu unsur itu gugur. Siapa yang menjelaskan tentang ini yaitu Frederick Soddy ya. 30 tahun setelah gagasan Dalton muncul, dia meneliti tentang isotop. Jadi isotop itu atom dari suatu unsur yang memiliki massa yang berbeda karena jumlah neutronnya bervariasi. Ya, sehingga ya ini salah satu manuskrip yang dari Dalton yang tidak bisa digunakan lagi ya manuskrip tentang isotop karena Soddy sudah menganulirnya. Dan untuk ini Soddy mendapatkan hadiah Nobel ya dari bahan isotop dan radioaktif. Kita kembali ke gagasan John Dalton tadi. Jadi gagasan John Dalton itu banyak dikenal dengan billiard ball model. Ya, model bola biliar. Jadi seperti apa atom yang dibayangkan John Dalton ya kayak bola biliar itu. Keras, padat, bermassa, ya, bergerak ya, bola biliar kan bergerak ya. Sehingga secara umum teorinya mengusulkan materi itu terdiri dari partikel kecil yang berbentuk bola. Ya, tapi kemudian billiard ball model ini, kalau Dalton hanya mengatakan pokoknya atom itu bentuknya partikel kecil berbentuk bola. Di kemudian hari nanti ada revisi bahwa ternyata enggak sepenuhnya terdiri dari partikel kecil berbentuk bola, tapi ada potongan-potongan yang lebih kecil, yang kita sebut nanti sebagai temuan baru yang dikemukakan oleh Rutherford tahun 1900-an dan Thomson ya. Kalau Rutherford itu bagian yang menemukan muatan positif, kemudian Thomson itu menemukan muatan negatif. Sehingga model Dalton ini ya bertahan sampai tahun 1900-an ya. Setelah itu tidak banyak dipakai kecuali hanya pernyataan bahwa atom itu pecah. Nah, ini salah satu yang menyanggah teorinya Dalton tahun 1897, ya sekitar 20 tahun setelah Dalton menyatakan bahwa pokoknya atom itu sesuatu yang pecah, bergerak, padat, bermassa, gitu.
Tapi bedanya Thomson ini menggunakan percobaan. Percobaannya yang di bawah ini. Jadi dia mengalirkan listrik bertegangan tinggi dari katoda ke anoda. Ya, ini listrik bertegangan tinggi dari katoda ke anoda yang nanti akan menghasilkan yang namanya sinar katoda. Ya. Sinar katoda ini bermuatan negatif. Sinar katoda yang dihasilkan dari loncatan listrik dari katoda ke anoda ini akan diterima oleh plat. Sudah disediakan di sini plat negatif dan plat positif. Ya, plat negatif dan plat positif. Dan juga magnet untuk mengaturnya. Baterai juga nanti untuk memberikan sumber energi ya, agar magnet ini tetap berada di tempatnya. Sinar katoda ini ditembakkan lurus, ya, tapi kemudian ada yang membelok ke arah kutub positif, ya, ada membelok ke sini. Karena itu J.J. Thomson itu menyatakan kalau begitu, ya, kan dia tadi belum tahu kalau sinar katoda itu punya muatan negatif, dia belum tahu. Ya, sinar katoda ini dia tembakkan lurus. Kalau dia membelok ke arah positif, artinya sinar katoda ini punya muatan negatif. Karena negatif hanya bisa berinteraksi dengan kutub positif. Paham ya? Jadi sinar katoda ini dia belum tahu apakah itu punya muatan negatif atau positif. Ya. Nah, sinar katoda ini ketika ditembakkan ada plat yang disediakan, sinar katodanya membelok ke arah kutub positif. Sehingga dia, J.J. Thomson ini menyimpulkan sinar katodanya berarti bermuatan negatif. Negatif hanya bisa berinteraksi dengan kutub positif. Dia menyebut sinar ini atau partikel bermuatan negatif ini dengan sebutan elektron. Elektron dari kata elektrik, ya, dari kata elektrik atau listrik atau ya, elektron, sesuatu yang bermuatan negatif. Kemudian Thomson membuat suatu model setelah Dalton yang disebut dengan plum pudding atau coklat chip cookies, ya, bahwa modelnya Dalton berupa bulatan atom yang kejal, tidak berongga itu masih dia pakai, dan ditambah dengan percobaan sinar katoda yang dia mengetahui kalau pasti ada muatan negatif di situ. Nah, dia menyebut bahwa model atomnya Dalton itu dihiasi oleh muatan-muatan negatif yang disebut dengan elektron. Yang muatan negatif ini tersebar merata di permukaan bola pejal tadi. Ini. Jadi kalau muatan positif, dia sebut itu sebagai adonannya, itu terdistribusi merata, ya, merata di semua bagian. Jadi ya bola itu sendiri adalah muatan positif. Kemudian juga ada yang menghiasi itu coklatnya atau misisnya itu adalah muatan negatif. Ya, jadi model atom Daltonnya tetap utuh, tetap ada, bahwa bola pejal itu masih ada. Hanya sekarang sudah ada yang menghiasi, yaitu muatan negatif dan muatan positif yang bagian dari seluruh adonan yang ada. Berapa nanti jumlah muatan negatifnya mengikuti jumlah muatan positifnya. Kalau seperti ini dituliskan, berarti jelas muatan positif 5, muatan negatif juga 5. Kalau dituliskan ada 1000 muatan positif, berarti muatan negatifnya juga 1000. Karena intinya atom itu netral. Nah, kesimpulan sementara, sinar katoda memiliki sifat yang identik, ya, terlepas dari elemen yang digunakan. Ya, semua elemen harus mengandung elektron yang bermuatan identik juga. Kemudian atom bersifat netral, jadi harus ada partikel positif dalam atom. Ya, karena atom itu netral, ada partikel positif dalam atom untuk menyeimbangkan muatan negatif pada elektronnya. Kemudian elektron sendiri memiliki massa yang kecil, kalau ini nanti ada yang meneliti tersendiri. Nah, kita bicara kelemahannya.
di teorinya J.J. Thomson ini tidak dijelaskan mengapa muatan positif itu menahan elektron yang bermuatan negatif. Kenapa? Misis-misis tadi yang nempel di kue kok tidak bisa lepas? Kok dia tetap terikat di situ? Ya, tidak dijelaskan. Kemudian yang kedua nanti akan dianulir oleh percobaan Rutherford. Ya, kata Thomson tadi kan massa atom itu menyebar merata. Tapi oleh Rutherford nanti ditemukan fakta bahwa massa atom itu sebenarnya ada pusat intinya. Yang ketiga, Thomson tidak menjelaskan bagaimana peredaran elektron. Itu mesisnya tersebar merata, bergerak enggak? Atau berhenti di situ, itu dia tidak bisa menjelaskan. Ini jadi kelemahan si Thomson. Nah, kemudian untuk massa elektron, Thomson itu dibantu oleh Robert Millikan ya untuk membuat suatu percobaan yang bisa menghitung berapa massa dari elektron. Jadi dia membuat the oil drop apparatus seperti ini. Jadi ini percobaan tetesan minyak yang dimana nanti tetesan minyak yang di sini sudah diatomisasi. Jadi tetesan minyak yang keluar itu sudah sangat kecil ukurannya karena sudah ada atomizer di sini. Kemudian di sini nanti disediakan plat positif, plat negatif, terus kemudian ada sinar X yang memberikan radiasi ionisasi, kemudian ada mikroskop untuk mengamati, kemudian di sini plat elektriknya tadi ya. Jadi ketika minyak ini masuk ke sini, ya, terkena sinar X, ya, kemudian dari gaya gravitasinya, massa yang turun, dan seterusnya nanti akan dihitung dengan menggunakan rumus ini sehingga Robert Millikan bisa menyimpulkan bahwa massa atom itu massa elektron itu 1/1840 massa atom hidrogen dan memiliki 1 unit muatan negatif. Jadi 1 elektron punya 1 muatan negatif dan massanya 1/1840 massa atom hidrogen. Nah, ketika dikonversikan massa atom elektron ini sebesar ini, jadi 9 kali 10 pangkat 28 gram. Jadi sangat kecil. 9 kali 10 pangkat minus 28 gram, 1 elektron itu. Nah, kemudian menyusul percobaannya Goldstein, ini unda-undi ya, 1900 sampai 1800-an, dia membuat suatu percobaan di mana sinar anoda dan sinar katoda diberikan tegangan tertentu. Kemudian dari sinar katoda ini akan muncul sinar katoda, ya dari katoda muncul sinar katoda yang menuju anoda, karena sinar katoda ini negatif ya, jadi menuju anoda. Ya, tapi ternyata ada sebagian sinar di sini yang dihasilkan dari katoda ini dia tidak nempel atau tidak menuju anoda, tetapi di sebaliknya. Ya, tapi di sebaliknya. Sehingga Goldstein menyimpulkan ya, sinar yang harusnya dari katoda ke anoda, tapi ini dari katoda ke yang lain, ya, itu adalah sinar yang memiliki muatan positif. Karena apa? Karena kalau muatan positif, sinar yang memiliki muatan positif, dia tidak bisa tertarik ke plat yang bermuatan positif. Dia pasti akan menjauh. Ya. Tapi yang sinar yang punya muatan negatif, dia akan nempel ke plat yang bermuatan positif. Dia menyebut ini sebagai proton. Ya, proton. Sesuatu yang bermuatan positif. Dan massa proton itu kita menyebutnya 1 SMA, ya, 1 satuan massa atom. Dan muatan protonnya 1 proton itu plus 1. Ini Goldstein. Nah, kemudian penemuan Goldstein, penemuan Millikan itu nanti sangat membantu percobaannya Rutherford, di mana Rutherford itu membuat percobaan menembakkan sinar alfa di sini ya ke sebuah plat. Dia penemuannya ini disebut gold foil, ya, gold foil atau lapisan emas gitu.
atau plat emas. Plat emas ini ditembak dengan sinar alfa. Ya. Sebagian besar sinar alfa itu diteruskan. Ini ada detecting screen-nya atau apa ya, yang mendeteksi adanya sinar yang ditembakkan. Sebagian besar sinar ini diteruskan, tapi ada juga yang dibelokkan. Bahkan ada yang hampir terpantul kembali. Tapi sedikit, lebih banyak yang atau mayoritas yang diteruskan. Sehingga dia berkesimpulan, ini waktu itu posisinya Rutherford itu tidak tahu tentang adanya neutron ya, belum tahu. Dia menduga kalau emas itu kan disusun oleh atom-atom. Ya. Ketika atom-atom emas ini ditembaki sesuatu, kemudian banyak yang lolos, dia membuat kesimpulan sebagian besar ruang dalam atom itu ruang kosong. Kalau ada sebagian yang dibelokkan atau dipantulkan, berarti di dalam atom-atom yang menyusun emas itu ada sesuatu yang bermassa, yang padat dan bermassa, yang keras gitu. Buktinya dia bisa membelokkan pantulan sinar alfa. Ya, sinar alfa kan punya massa ya, punya massa. Massanya ini kena dengan massanya emas, atomnya emas, sehingga dia memantul. Seperti kita melemparkan bola ke tembok gitu, kan dia mantul. Tapi kalau kita melemparkan bola di lapangan kan dia lurus, diteruskan. Ya, kenapa kita melemparkan bola di tembok itu memantul? Karena tembok punya massa, bola juga punya massa. Kenapa kalau kita melemparkan bola di lapangan itu diteruskan, ya malah lari bolanya? Karena tidak ada massa yang menghalangi. Ya, karena sinar yang dilewatkan ini sangat banyak, ya. Jadi yang diteruskan itu sangat banyak, yang dilewatkan itu hanya beberapa. Rutherford memberi kesimpulan bahwa atom itu terdiri dari sesuatu yang bermassa, tapi mayoritas terdiri dari ruang hampa. Ini penemuan yang spektakuler menurut saya. Jadi dia menyebut atom itu enggak padat seperti yang dijelaskan Dalton, bukan juga seperti J.J. Thomson yang membuat perkiraan atom itu sesuatu yang padat terus ada misisnya. Ternyata yang punya massa yang disebut Dalton massa padat itu hanya di bagian tengahnya, yang lainnya sesuatu yang kosong. Di bagian tengahnya itu massa, inti massanya, kemudian nanti elektronnya mengelilingi di sekitarnya. Jadi itu yang bisa disimpulkan dari model atom Thomson ini. Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi jika model sebelumnya benar, partikel alfa itu akan melewati emas. Tapi kalau ada yang terbelok seperti ini, berarti ada yang terkena massanya. Nah, ini ada beberapa tebak-tebakan. Misalkan Anda menjadi Rutherford ya. Bentuk benda yang disinari ini kira-kira seperti apa? Nah, ini yang pertama. Ini ada sinar satu, nanti lurus, belok. Ada sinar 2, lurus, belok. Sinar 3, lurus, belok ke kiri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua seperti ini, sinar ke-1 ada yang diteruskan, sinar kedua ada yang dibelokkan, sinar keempat ada yang dibelokkan, sinar kelima diteruskan. Benda 1 dan benda 2 kira-kira berbentuk seperti apa? Ya, coba kita lihat. Benda pertama bentuknya segitiga. Kenapa? Karena sinar yang pertama tadi terkena ujungnya dia terbelok. Ya. Sedangkan yang kedua ini ada yang lurus, ya, ada yang membelok ke kiri. Bentuknya seperti bola. Kembali ke model inti, jadi akhirnya Rutherford menemukan setelah dia ulang berkali-kali penembakan sinar alfa ke emas itu, dia menyimpulkan 99% partikel alfa itu langsung menembus ya, ke foil emas tadi, ke plat emas tadi. Artinya 99% atom itu terdiri dari sesuatu yang kosong. Ya.
Tapi ada juga beberapa yang terbelok, sehingga atom itu punya muatan yang padat, yang dia itu positif. Ya, muatannya positif dan padat. Sisanya terdiri dari ruang kosong dan elektron yang bermuatan negatif. Kenapa kok dia meyakini bahwa massa itu bermuatan positif? Karena kita tahu percobaan dari Goldstein tadi dan juga Millikan, elektron itu sangat kecil massanya. Kalau sangat kecil, ya dia tidak bisa terpusat di tengah. Sangat kecil. Ya. Yang terpusat di tengah itu sesuatu yang lebih berat. Ya, sesuatu yang lebih berat. Ini ya tadi, kalau ini muatan positif, sinar-sinar ini akan diteruskan ketika dia melewati ruang kosong. Tapi kalau dia terkena muatan positif yang padat, otomatis dia dibelokkan. Kalau terkena elektron dia tidak terlalu ngefek karena elektron masanya sangat kecil. Ya, masanya sangat-sangat kecil sehingga kalau terkena massa dari partikel alfa ya tidak bisa sampai membelokkan, dia lurus saja. Dianggap debu ya, dianggap debu. Di lapangan besar itu kan masih ada debu ya, tapi karena saking kecilnya bola itu ya lewat saja kalau kita lemparkan. Tapi beda dengan massa yang ada di tembok. Ini bola terkena tembok mantul. Sehingga modelnya Rutherford ini mengubah definisi atom menurut Dalton dan H.G. Thomson. Ini kesimpulan yang dia rangkum, jadi sebagian besar partikel itu melewati lapisan emas, artinya atom itu terdiri dari ruang kosong, kemudian ada yang dibelokkan sehingga ada yang bermassa padat dan ada yang bermuatan positif. Jadi atom itu kecil, padat, dan positif. Percobaan Rutherford dilanjutkan oleh Rutherford. Dia ingin ya menghitung jumlah muatan positif dalam inti dan massa atom. Ya, tadi J.J. Thomson mengatakan muatan positif jumlahnya pasti sama dengan muatan negatif, karena kan atom itu saling menyeimbangkan, atom itu netral. Jadi kalau J.J. Thomson mengatakan elektronnya 5, berarti muatan positifnya ya 5. Ya, kalau elektronnya 10, muatan positifnya juga harus 10. Si Rutherford mengira juga akan mendapatkan hasil yang seperti itu. Jadi massa elektron, misalkan massanya 5, berarti nanti protonnya juga massanya 5. Karena kan saling menyeimbangkan. Ternyata dia mendapati bahwa massa inti atom itu hanya setengah dari massa atom. Dia nimbang nih, massa atomnya itu misalkan 10 gitu. Ya. Massa atom keseluruhan 10. Karena elektron itu sangat kecil sekali jumlahnya, berarti ini hanya massa protonnya. Gitu. Kemudian massa proton dia hitung ya, dia timbang. Ternyata massa protonnya cuma 5. Ya. Berarti ini massa total atom ini sisanya siapa yang punya? Ya, misalkan atom C, contoh. Massanya 12. Itu massanya 12. Massa intinya ternyata cuma 6. Nah, massa intinya 6. Massa protonnya 6. Elektron jelas nggak punya massa, dianggap tidak punya massa karena sangat kecil. Terus sisanya yang 6 ini massanya siapa? Itu yang menjadi pertanyaan Rutherford, karena seharusnya massa inti atom unsur itu ya sama dengan massa proton dalam inti, tapi ternyata massa inti atom itu selalu lebih besar dari massa proton dalam inti. Rutherford menduga ada sesuatu selain proton yang ada dalam atom, tapi dia belum tahu. Yang dia hanya menduga pasti ada partikel lain selain proton dan elektron dan ruang kosong yang dia itu punya massa. Pertanyaan ini kemudian terjawab oleh ahli fisika William Draper. Dia menduga ya partikel
dalam inti atom itu selain proton itu adalah partikel yang tidak bermuatan, tapi dia tidak bisa membuktikan. Tapi kemudian 12 tahun setelah William Draper, ada James Chadwick ya, dia menemukan bahwa penyusun inti atom itu masanya sama dengan proton, tapi ada yang tidak punya muatan. Jadi dia membuat percobaan penembakan lapis tipis berilium dengan partikel alfa. Hasilnya itu pancaran radiasi energi yang sangat tinggi, seperti ini. Ya. Jadi ini sumber partikel alfanya. Ini lempeng tipis berilium, kemudian ini lempeng parafin, ini detektor. Ya. Seperti ini. Jadi ini polonium menghasilkan sinar alfa. Kemudian kalau dia bisa melewati berilium, parafin, menuju jejer counter yang punya muatan negatif, ini seperti plat negatif ya. Proton akan nempel di jejer counter karena proton ini punya massa dan punya muatan. Ya, dia bisa melewati berilium, parafin, menuju ke muatan negatif. Ini proton. Tapi ada sebagian besar yang dia bisa melewati berilium. Ya, artinya dia punya massa, tapi dia berhenti di parafin, tidak bisa melewati parafin. Nah, tidak bisa melewati parafin. Yang bisa melewati parafin adalah sesuatu yang bermuatan. Kalau dia tidak punya muatan, dia berhenti di sini. Nah, jadi radiasi tanpa muatan. Setelah itu si Chadwick ini menyimpulkan bahwa atom itu tidak hanya terdiri dari proton, yaitu inti atom yang bermassa, tapi juga terdiri dari neutron, inti atom yang bermassa tapi tidak bermuatan. Bermassa karena dia bisa melewati berilium, ya. Tidak bermassa karena tidak bermuatan karena tidak bisa melewati parafin. Sehingga akhirnya ditemukanlah neutron, istilah neutron. Jadi neutron itu tidak bermuatan dan massanya hampir sama dengan massa proton. Satu neutron massanya hampir sama dengan satu proton. Ini selisihnya 1,6 kali 10 pangkat 24 dengan 1,673 kali 10 pangkat 20. 10 min 24 gram. Kalau dibandingkan dengan elektron, seperseribunya, sepersepuluh ribunya. Itu. Nah, jumlah neutron dalam inti ini tidak khas untuk setiap unsur, artinya dalam atom unsur walaupun jumlah neutronnya sama, jika jumlah neutronnya berbeda, sifatnya akan berbeda. Sebaliknya, meskipun jumlah neutron berbeda, jika jumlah protonnya sama, akan sama pula sifatnya. Penemuan neutron ini nanti akan banyak mengupas, mengeluarkan peneliti-peneliti yang konsen di bidang radioaktivitas. Ini. Tahun 1919 ini Rutherford ya tentang proton, kemudian neutron itu melengkapi. Jadi akhirnya kita bisa membuat konsep inti atom seperti ini, bahwa atom adalah sesuatu yang punya massa, kemudian punya elektron yang mengelilinginya. Massa inti atom itu nanti terdiri dari proton dan neutron. Ini digambarkan agak besar, tapi sebenarnya tidak boleh digambarkan seperti ini. Yang betul yang seperti ini. Ini massa atom, ya, terpusat di inti atom, kemudian ini adalah orbitalnya yang dikelilingi oleh elektron. Jadi inti atom itu masanya hanya 1 femtosecond. 1 femtosecond. Ini 1 femtosecond. Sedangkan atom itu radius atau jari-jarinya sekitar 10.000 femtosecond. Ya, jadi perbandingannya 1 banding 100.000. Ya, 1 banding 100.000. Kemudian setelah penemuan terutama neutron oleh James Chadwick ini, banyak penelitian tentang radioaktivitas, ya, di mana kita ketahui kalau suatu atom itu punya sifat dan massa yang khas. Ya, ada nomor massa, ada nomor atom, ada lambang unsur. Ya, kalau Dalton mengatakan semua unsur itu identik, gitu ya, identik karena punya massa yang sama, punya lambang unsur yang sama, punya nomor atom yang sama. Tapi kemudian keluar ini beberapa istilah yang menganulir pernyataannya Dalton, bahwa di dunia ini atom-atom itu ada yang tidak identik meskipun lambang unsurnya sama.
Contohnya ini, isotop dari nitrogen. Punya nomor atom yang sama, tapi nomor massa berbeda. Contohnya, nitrogen 13, nitrogen 14, nitrogen 15. Ya. Punya nomor atom yang sama. Ya, nomor atomnya sama. Jumlah protonnya sama. Jumlah elektronnya jelas sama. Tapi jumlah neutronnya berbeda. Ya, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Dan masanya berbeda. Karena sifatnya berbeda, ya nanti sifat yang keluar atau karakter yang keluar juga berbeda. Ada juga istilah isobar, ini punya nomor atom yang berbeda, tapi nomor masanya sama. Misalkan ini karbon 13 dan nitrogen 13. Karbon 13 berarti nomor masanya kan sama, 13 ya. Tapi nomor atomnya berbeda. Ya, AR-nya berbeda, masanya yang berbeda. Kalau isotun, belakangnya ada N-nya, berarti terkait dengan jumlah neutron yang sama. Seperti ini, 15, oksigen 15 dengan nitrogen 14, ya, punya jumlah neutron yang sama. Ini kalau dikurangi, sama dengan 7, 14 dikurangi 7 juga 7. Jadi, neutron atau jumlah neutronnya berbeda. Ini beberapa contoh soal. Coba Anda kerjakan nanti sebagai latihan. Ada oksigen 16, 17, dan 18. Punya massa yang berbeda-beda. Hitunglah massa atom rata-rata dari unsur oksigen ini. Kemudian yang kedua ada C12, nitrogen 17, C14, dan seterusnya. Coba pilihlah dalam daftar di atas kelompok yang termasuk isotop, isoton, dan isobar. Ya, nanti bisa dikerjakan untuk kita cocokkan pekan depan, di pertemuan pekan depan. Saya lanjutkan dulu materinya. Nah, konsep radioaktivitas tadi, saya kembali. Di dalam radioaktivitas itu, pembahasan itu di inti atom. Inti yang stabil, itu artinya jumlah proton dan jumlah neutronnya sama. Ya, jadi kalau punya massa atom 14, terdiri dari 7 proton dan 7 neutron, berarti intinya stabil. Dikatakan tidak stabil kalau protonnya harus lebih banyak dari neutron. Kenapa kok jumlah protonnya harus lebih banyak? Ya, karena inti atom yang tidak stabil itu nanti akan melakukan peluruhan. Nah, kenapa kok jumlah protonnya ini harus lebih banyak? Karena proton ini punya muatan, neutron tidak punya muatan. Proton muatannya positif. Kalau dia jumlahnya lebih banyak dari neutron, ya, berarti proton ini akan memiliki gaya tolak. Ya, karena positif dengan positif kalau berkumpul kan memiliki gaya tolakan yang cukup kuat. Kalau proton jumlahnya lebih banyak dari neutron, inti atom tidak akan stabil. Inti atom tidak akan stabil, selanjutnya akan melakukan yang namanya peluruhan. Sampai dia menuju ke keadaan yang stabil. Peluruhan yang timbul nanti akan melepaskan proton yang ada. Pelepasan proton yang ada itu menghasilkan energi yang cukup besar. Misalkan dalam bom atom ya. Bom atom itu kenapa kok memiliki daya ledak yang cukup besar? Karena bom atom itu jumlah protonnya dibuat lebih banyak dengan ditembak dengan sinar alfa. Ya, jumlah biasanya kan yang dipakai uranium ya. Uranium punya massa 236. 236 proton ini punya juga 236 neutron. Proton yang ada ditembak dengan sinar alfa, sehingga protonnya kan ketambahan 2. Jadi sinar alfa. Sinar alfa itu kan punya 2 massa ya. Ketambahan 2 proton, otomatis dia akan mengalami ketidakstabilan inti. Akhirnya muncullah radioaktivitas. Ya, proton yang jumlahnya 236 ditambah 2 tadi akan meluruh. Ya, akan meluruh, entah menghasilkan sinar alfa, sinar beta, atau sinar gamma, atau menghasilkan neutron, ya, yang semuanya partikelnya itu punya daya tembus yang cukup besar. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini gaya-gaya yang membangun partikel inti atom. Jadi proton dan neutron yang dijelaskan oleh de Broglie. Ya. Gaya pada atom itu ada 3. Yang pertama gaya elektrostatis. Ya, jadi
proton dengan proton saling tolak menolak itu kayak elektrostatis. Ya, kalau jumlah protonnya banyak berarti tolakannya juga banyak. Kemudian yang kedua gaya gravitasi, ini atom akan terikat oleh gravitasi bumi, tapi sangat kecil, ya sangat kecil gaya ini. Kemudian yang ketiga gaya inti, di mana semua elektron ataupun neutron itu nanti akan terikat di proton sebagai partikel inti yang menarik semua partikel inti. Nah, tadi keadaan radioaktivitas bagaimana? Keadaan radioaktivitas akan terjadi kalau jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah neutronnya. Kenapa harus jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah neutron? Karena jumlah proton yang lebih banyak nanti gaya intinya akan berkurang, ya gaya elektrostatisnya tinggi, ya gaya elektrostatisnya tinggi. Ya. Gaya elektrostatis ini jangkauannya luas, ya, karena partikel proton yang berdekatan itu langsung akan saling tolak menolak. Ya, inti atom ini akan melakukan aktivitas radiasi jika jumlah protonnya lebih besar. Ini salah satu ilustrasinya. Jadi yang pertama, ini jumlah protonnya seimbang dengan neutron, sehingga kan saling gaya inti itu lebih dominan. Karena proton nanti akan nyoba narik neutron dan seterusnya. Tapi kalau protonnya ketambahan satu, ya, proton dengan proton saling menolak, sehingga gaya elektrostatisnya lebih tinggi. Karena gaya elektrostatis dalam inti atom lebih tinggi, sehingga terjadilah yang namanya reaksi inti. Nah, kemudian radioaktivitas ini nanti akan dilanjutkan oleh penemuan-penemuan dari Becquerel, Curie, ya, Pierre Curie yang menghasilkan unsur-unsur radioaktivitas dan jenis-jenis radioaktivitas itu kita kenal dengan produk radioaktivitas. Produk yang pertama itu sinar alfa, produk yang kedua sinar beta dan sinar gamma. Sinar alfa ini yang daya tembusnya paling lemah, ya karena masanya besar, ya karena masanya besar, kalau kena atom yang bermuatan ya dia bisa dibelokkan. Tapi kalau beta masanya sangat kecil, ya daya tembusnya lebih kuat lagi. Kemudian yang gamma masanya tidak ada, ini yang paling ditakuti karena daya tembusnya sangat-sangat kuat. Ya, biasanya dipakai untuk pengobatan kemoterapi dan lain sebagainya karena dia menembus, ada lemak, ada protein, ada karbohidrat dalam tubuh kita, dia menembus semuanya karena dia tidak punya massa, tapi dia punya radiasi. Kemudian kembali ke konsep umum Rutherford tadi, berarti atom itu punya massa, ya, punya massa, punya inti atom, ya, inti atom ini sebagai pusat massa. Pusat massa ini terdiri dari proton dan neutron, ya. Kemudian nanti di lapisan yang selanjutnya ada elektron-elektron, dan elektron-elektron ini merupakan muatan negatif yang mengelilingi pusat inti atom pada orbital-orbital tertentu. Ya. Masanya sudah dijelaskan, ya. Tadi massa proton dengan massa neutron itu sama, muatan proton itu positif, muatan neutron itu 0, sedangkan elektron itu massanya sangat kecil, ya, hampir 1/2000, kemudian muatannya negatif. Sebagian dari yang digambarkan di sini adalah ruangan kosong. Ya, karena inti atom ini dibuat besar biar memudahkan penggambaran, tapi sebenarnya sangat kecil. Karena perbandingan dari inti atom dengan jari-jari atom keseluruhan itu seperti kita melempar kelereng di tengah lapangan. Kelereng itu proton atau inti atomnya, sedangkan lapangan itu adalah keseluruhan dari jari-jari atom. Jadi sangat kecil, sebagian besar terdiri dari ruang kosong. Itu yang bisa Bu Elvina jelaskan pada pertemuan pertama ini. Sebagai tugas Anda,
tolong Anda kerjakan 2 soal ini, ya. Kemudian pekan depan ada salah satu yang saya tunjuk untuk mempresentasikan. Saya akan mengumumkan nanti siapa yang mempresentasikan untuk bisa kita bahas. Kemudian tugas lainnya, tadi 2 nomor ya. Tugas nomor 3 adalah Anda jelaskan kembali tentang model atom Dalton, model atom Thomson, ya. Yang pertama tadi billiard model, yang kedua plum pudding, yang ketiga model atom Rutherford. Anda jelaskan 3 ini ditambah dengan penemuan-penemuan yang membantu. Misalkan penemuannya Goldstein, penemuannya Millikan, dan penemuannya James Chadwick. Anda gunakan sebagai tambahan informasi. Jadi soal saya ada 5. Soal saya ada 5, saya ulangi lagi. 2 soal ini, yang pertama tentang massa atom dari oksigen, yang kedua untuk membedakan isotop isoton dan isobar, yang ketiga model atom Dalton, J.J. Thomson, dan Rutherford ditambah dengan data-data yang menunjang. Anda bisa menuliskannya dalam bentuk PowerPoint agar bisa dijelaskan nanti untuk dibahas pekan depan. Ulfa akhiri dulu pertemuan hari ini, nanti kita break sebentar agar kita bisa berdiskusi di Google Meet. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan Google Meet. Ulfa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.